Welcome guys, shalom, selamat malam brother and sister semuanya, gimana kabarnya? Pasti baik-baik aja ya, puji Tuhan kalau baik-baik aja. Nah, sekarang kita ada di IG Live ya, hopechurch.id tentunya. Apalagi kalau bukan di acara kesayangan kita, Squish Show Santuy Squeak ya. Berharap nanti editor tolong edit yang benar ya. Oke guys, brother and sisters, hari ini kita akan ngomongin sebuah tema mulutmu harimaumu. Coba lihat temanya gitu ya. Tapi bukan yang kayak kelihatannya nih. Apakah mulutmu harimaumu? Oke, nanti kita lihat. Ya shalom semuanya, shalom Pastor Nathan yang udah join juga, shalom Len nih, shalom Rizky lagi. Ricky Gedot Christian 12. Oh, saya David Nok 13. Wow. Oke, udah lama kita nggak ketemu ya. Udah 2 hari kita nggak ketemu. Sekarang kita ketemu lagi di acara Squish Show. Kita langsung aja bahas tema tentang mulutmu harimaumu. Jadi stay di sini. Kita akan panggil narasumber kita yang tentu saja capable, tentu saja terpercaya. Kita panggil ya. Oke, kita akan panggil Pastor Nathan. Shalom Pastor. Shalom, gimana kabar David? Baik kok. Semangat banget kayaknya hari ini. Harus semangat dong. Ya, harus semangat. Harus on fire di dalam Tuhan. On fire, yes. Iya kan? Gimana kabarnya Pastor Nathan? Baik, Fit, baik. Oke, mungkin bisa sapa-sapa dulu nih. Ini kan kayak acara radio ya. Sapa-sapa. Shalom, brothers and sisters semuanya yang sudah gabung. Saya lihat ada beberapa nama yang adalah orang-orang hebat. Ada mantap. Dengar semuanya, Orang-orang boleh kasih jempol kalau denger. Kasih jempol. Jangan lupa jargonnya. Oh iya, kita ada di acara Squish Show Santuy Squeak. Mantap, thank you. Kita kayaknya harus buat bumper ya buat acara ini ya. Oke editor, itu pekerjaan Anda. Yes sir. Tolong editor, jangan Semua makan yang- gaji kita. Semua yang rajin itu nanti masuk dalam bumper. Iya betul sekali. Thank you ya Hari Putra Merdeka yang sudah mengingatkan ya. Hari Putra Merdeka, kemerdekaan Indonesia, Agustus ya, mungkin Anda akan berulang tahun 2 bulan lagi ya. Wah, Ya benar gak deh? Mudah-mudahan benar sih. saya harap Oke, Pastor. pas hari ulang tahun nanti kita semua sudah bisa berfellowship. Jadi Oh, hari tentu. Amin. bisa traktir kita semuanya. Nah, itu yang kita cari, itu yang kita inginkan. Makan gratis. Makan gratis. Apalagi udah lama nih kita nggak makan Iya, makan bareng kan, udah lama banget kan. Betul. Kalau harus ke Bogor lah sekalian. Gak apa-apa ya. Oke. Pastor, ini kita akan bahas temanya hari ini adalah mulutmu harimaumu. Tapi Kok pas mungkin ya? ini Tuh, Apa tuh? tadi ngomongin hari. Apa tuh? Ini hari mau. ayam berkokok harimau pagi. Jokes lama. Ini hari trend topik kan. Oke, Pastor. Nah, ini kita ngomongin soal mulutmu harimaumu ya. Hari mau. Oke, ini mungkin nggak kayak tema-tema kelihatannya ya kan, biasanya mulutmu harimau itu kita harus
jaga mulut dan segala macam, jaga perkataan dan bla 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 gitu ya. Mungkin nanti kita akan bahas sedikit gitu ya. Cuman bukan itu ternyata. Wow, kita bukan itu. Jadi kita kayak ngeprank gitu ya. Enggak juga sih ya. Tapi kalau ada enggak juga ya. Kita tahu lah siapa dia. Iya betul juga. Oke, jadi kita akan ngomongin soal standar gandanya orang Kristen nih, Pastor. Jadi memang kita punya keresahan gitu ya. Saya punya keresahan, mungkin kita kebanyakan orang Kristen juga punya keresahan tentang hal ini gitu loh. Standar ganda tentang tubuh kita. Di Alkitab dijelasin bahwa tubuh kita ini adalah bait suci ya, bait Allah gitu loh. Allah bersemayam dalam tubuh kita ya kan. Nah, oleh sebab itu dengan alasan ayat itu, maka sebagian besar orang Kristen, mungkin nggak semua ya, tapi sebagian besar lah saya pikir ya, termasuk saya juga, merokok itu adalah hal yang berdosa gitu ya. Karena apa? Karena dengan kita tidak baik lah ya, oke kita bilang tidak baik lah ya, tidak sesuai dengan firman Tuhan yang tadi gitu loh, yang mencerminkan tubuh kita bait Allah. Karena tubuh kita bait Allah, kok kita merokok? Karena merokok itu kan kita tahu bahwa rokok itu ada racun gitu ya, akan merusak tubuh. Nah itu kan nggak boleh. Jadi merokok sama dengan merusak tubuh, sama dengan merusak bait Allah itu sendiri gitu. Tapi saya sih setuju ya, Pastor, saya setuju. Tapi di sisi lain itu tidak pernah ada pengumuman lah, tidak pernah ada penjelasan, tidak pernah ada khotbah yang menyatakan bahwa makan terlalu banyak itu dosa. Saya bukannya pro sama perokok ya. Saya bukannya pro sama atau saya mungkin bukan perokok gitu ya, tapi orang Kristen di situ punya standar ganda. Jadi untuk rokok mereka bisa bilang itu tidak boleh, tidak baik, tapi nggak pernah, hampir tidak pernah, mungkin saya aja nggak pernah dengar ada pendeta yang bilang makan berlebihan itu tidak baik juga baik. Gitu loh. Padahal yang saya tahu baru malam ini. Padahal yang saya tahu adalah, Pastor, ketika kita makan berlebihan gitu ya, lemak banyak, itu akan menimbulkan penyakit juga buat diri kita. Which is penyakit itu berarti disebabkan oleh racun kan. Kalau kita kebanyakan kolesterol, kebanyakan lemak gitu kan, itu akan menyebabkan racun dalam tubuh kita. Nah itu kan juga hampir sama ternyata sama rokok ya. Nah mungkin Pastor Nathan bisa jelasin ini terlebih dahulu. Langsung ya? Langsung aja, hajar Pastor. Jadi ini topik yang menarik banget ya malam hari ini. David langsung membuka gitu ya. Betul, saya setuju banget dengan apa yang sudah bicara tentang orang Kristen tuh nggak baik ngerokok gitu kan ya. Karena berarti kan dengan berbagai macam alasan lah ya. Alasan-alasan yang sering kita dengar adalah tubuh kita kan bait Allah, tempat tinggalnya Roh Kudus gitu ya, tempat tinggalnya Allah. Kok kita isi dengan rokok, asap rokok gitu ya. Terus ada lagi juga yang ngomong rokok itu kan banyak racunnya, jadi badan kita gampang, badan kita diisi racun gitu ya. Jadi mestinya yang baik, mestinya yang kudus, mestinya yang suci, malah diisi racun gitu ya. Tapi saya ketemu alasan baru juga, kenapa sih rokok itu tidak baik ya. Saya ketemu alasan baru, waktu kita tanya sama orang yang suka ngerokok gitu ya, yang nggak bisa lepas gitu ya, tanya, kenapa sih kamu rokok gitu ya. Mereka kan umumnya ngomong, ini enak tau nggak gitu ya. Tapi mereka nggak sadar gitu ya, bahwa orang-orang di sekeliling mereka kan terganggu. Jadi saya bisa ngomong orang-orang yang merokok itu tidak peduli dengan lingkungan sekelilingnya, bukan lingkungan aja, orang-orang sekelilingnya. Nah, langsung memberikan komentar atau pendapat atau jawaban dengan pertanyaannya David. Saya setuju banget ya waktu David ngomong begitu. Kalau rokok itu dianggap tidak sehat, rokok itu dianggap poison ya, bisa mengganggu kesehatan kita. Mestinya kita juga punya paradigma yang luas. Berarti nggak cuma rokok doang yang mestinya kita hindari, ya. Jadi banyak hal juga yang
merusak kesehatan kita yang perlu kita hindari. Karena tadi alasannya gitu kan, kenapa rokok sebaiknya tidak dihisap atau kita tidak terlibat dengan rokok, sudah ditebus oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, jadi paradigmanya kita mau perluas malam hari ini, bukan cuma ngomong rokok, tapi segala sesuatu yang membuat tubuh kita jadi lemah, segala sesuatu yang membuat tubuh kita jadi sakit, segala sesuatu yang membuat tubuh kita jadi tidak fit, tidak sehat, itu juga mesti kita hindari. Karena ingat, kita mesti punya badan yang sehat gitu ya, kayak David kan sehat gitu. Karena saya pernah dinasehatin oleh seorang hamba Tuhan yang senior. Dia waktu itu lagi kita ngobrol berdua, ngomong sama saya, Nathan, kamu harus pastikan secara kesehatan sehat dan secara normal, secara alamiah kamu punya umur yang panjang gitu ya. Dia ngomong begitu. Dan sebelum saya nanya, dia ngelanjutin perkataannya atau statementnya, kenapa kamu harus punya umur yang panjang? Ya kita nggak ngomong tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ya, tapi dia ngomong waktu kita punya umur yang panjang, kita akan lebih banyak bisa melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Kita akan punya banyak waktu untuk menyelesaikan tugas kita di dunia. Jadi kalau orang umurnya pendek, kan mungkin Tuhan sudah ngasih tugas, belum selesai, sayang banget gitu ya. Nah, jadi waktu saya diingatkan gitu, saya selalu terngiang-ngiang tuh. Saya mau punya umur panjang gitu ya. Kalau perlu kayak Pujangga itu kan, Khairil Anwar 1000 tahun. Kalau bisa gitu. Tujuannya supaya saya bisa menyelesaikan tugas-tugas yang Tuhan sudah percayakan. Gitu kan. Sementara saya buat gitu. Mantap nih. Oke, sekali lagi saya mau kasih sapa dulu ya buat teman-teman yang join, buat brother sisters yang baru aja join. Selamat bergabung di IG-nya hopechurch.id. Sekarang kita lagi menyaksikan acara yang spesial, apalagi kalau bukan squeeze show. Santuy squeeze. Mantap ya, udah mulai ada nada-nadanya ya. Improvisasi. Nah, hari ini kita lagi ngomongin soal topik kita mulutmu harimaumu. Jadi ini sebenarnya ada sedikit ngeprank gitu ya masalah tema. Jadi bukan soal perkataan dan segala macam, tapi kita berbicara soal biasanya orang Kristen punya standar ganda tentang suatu hal. Nah, salah satu standar gandanya adalah orang pasti ngomongin itu gitu kan. Oke. Nah, sip. Benar ya? Nah, standar ganda kali ini tuh yang kita bahas adalah mengenai orang tidak boleh merokok dengan alasan ayat tubuhmu adalah bait Allah gitu, bait Roh Kudus gitu ya. Jadi kita tidak boleh meracuni tubuh kita dengan rokok. Tetapi banyak hamba Tuhan juga, banyak pemimpin rohani yang tidak pernah menyatakan kalau makan yang terlalu banyak itu ternyata juga meracuni tubuh. Nah, kita akan bicara soal itu, ya kan? Kita hobi makan. Hobi makan. Squeeze malam hari menemplak kita semua. Nah itu dia. Nah sekarang gini Pastor. Jadi banyak, saya pernah dengar sebuah anekdot gitu ya, atau benar-benar terjadi gitu ya. Kalau kita mau makan ya kita doa dulu dong. Nggak salah, kita doa, mau makan kita doa biar makanannya itu jadi sesuatu yang sehat, yang berguna bagi tubuh kita. Itu bagus, itu bagus, benar. Tapi kalau porsinya kebanyakan, ya kan, itu bisa jadi bumerang buat tubuh kita. Itu sama aja kayak, oke nih, gue mau ngerokok tapi gue doa dulu deh. Sedikit rokok ini agar lebih baik gitu. Itu seakan-akan kayak gitu loh. Kalau makanan kita berlebihan gitu kan. Nanti kalau misalkan terus dibilang, nanti kamu penyakit loh atau segala macam loh, makan yang banyak nanti ada kontrol jantung dan segala macam. Nggak apa-apa, nanti kita tinggal berdoa aja sama Tuhan, Tuhan sembuhkan penyakit dan segala macam. Nah ini kan jadi kayak sesuatu yang ironis gitu loh. Merokok dilarang, merokok dikotbahi, tapi makan makanan yang banyak, makan makanan yang berlebihan, atau bahkan makan makanan yang tidak baik buat tubuh kita itu tidak pernah dibahas. Ya, tidak sehat. Nah, silakan kita bahas malam hari ini. Mantap. Saya baca
baca ayatnya dulu ya, 1 Korintus 3, 16-17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi tema malam hari ini keren banget gitu ya. Di sini dikatakan tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah. Kita ini bait Allah. Jadi sekali lagi saya katakan, kita punya kewajiban menjaga tubuh kita ini untuk selalu dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang bersih, dalam keadaan yang sehat. Tadi kan saya udah ngomong, semakin kita sehat, semakin panjang umur kita akan semakin banyak bisa berbuat buat Tuhan gitu ya, melakukan banyak hal buat Tuhan. Nah, bagus banget tema malam hari ini. David dan tim kreatif mau ngebahas ini, ya banyak yang tertemplak tuh lah ya. Termasuk mungkin kita juga ya. Kita seringkali kita berpikir, wah rokok jangan, gak sehat. Umur bisa pendek. Kan ada penelitian kalau rokok 1 batang tuh ngurangin berapa menit gitu katanya ya. Tapi kalau kita pengen benar-benar concern, benar-benar peduli untuk tetap sehat, ternyata yang membuat kita nggak sehat kan bukan cuma rokok gitu ya. Tadi David sempat ngomong gitu, kita mau makan doa supaya disucikan, dikuduskan, dijadikan kesehatan. Tapi lucu gitu ya kalau misalnya ada orang udah punya, ini contoh aja ya, ada orang sudah punya penyakit gula gitu tapi tetap makan betul. yang manis-manis, terus dia berdoa, Tuhan, terus dia tengking gula dalam makanan itu, biar walaupun dia makan cake, walaupun dia makan es krim, walaupun dia makan teh manis, gulanya nggak akan naik. Nah kalau menurut saya itu ada ayat berikutnya tuh yang tanda kutip, ini jadi pertanyaan kemarin juga ya, ada orang-orang yang sok rohani, sok beriman tapi nggak pakai ini gitu kan ya. Jadi semuanya disikat, semuanya dimakan, terus kalau ditanya, loh kamu kan nggak boleh makan itu, loh kan kamu kan gulanya tinggi, loh kamu kan kolesterolnya tinggi, terus dia jawab dengan penuh keyakinan, Yesus menyucikan. Oh my God. Yesus menyucikan. Wah, orang-orang kayak gitu mesti dibaptis, tapi yang agak lama gitu. Agak lama di dalamnya sampai dia mungkin berbunyi-bunyi. Yang terakhir saya baca ya. Tapi saya pikir tema malam hari ini mengingatkan kita semua ya, makan sebelum doa itu bagus, tapi please kita juga mesti jaga dong makannya apa. Ibaratnya gini loh, tiap bangun pagi kan kita makan. Tiap bangun pagi kan kita doa. Tiap bangun pagi kan kita doa minta Tuhan lindungi sepanjang hari ini gitu ya. Tapi kalau kita nggak hati-hati, walaupun kita sudah berdoa, terus nyebrang jalan nggak lihat kanan kiri, terus naik motor nggak hati-hati, ya kan sama aja. Ntar kalau dinasehatin, kok lu gitu sih? Kan gua udah doa. Itu kan bisa dijawab, kepala lu isinya apa sih gitu kan? Sorry ya, makin ngegas gitu. Tapi itu kayak mengkhianati isi doa kita sendiri gitu. Kita sendiri yang mengkhianati isi doa kita sendiri gitu. Kita minta Tuhan lindungin, kita minta Tuhan jaga kesehatan kita, tapi kita sendiri nggak mau menjaga kesehatan. Kan sesuatu yang gimana sih orang Kristen ada-ada aja. Dan kita tuh bisa berpikir, biar kita tuh bisa punya hikmat gitu ya. Wow, keren banget kali ini. Sesuatu yang alkitabiah ya kan, kita harus ngomong itu ya kan. Mungkin aja kenapa Peter? Nggak, maksudnya judulnya kan nggak perlu diganti kan. Gaskui. Gaskui. Jadi memang sebenarnya sih saya pribadi itu memang sama sih, tapi setelah saya paham gitu ya, jadi kayak mulai apa ya, jadi kayak mulai ngontrol gitu makanan. Iya kan tubuh kita ini bait Allah gitu ya, masa kita kotorin dengan hal-hal yang bisa kita kontrol gitu sebenarnya, bisa kita tahan gitu loh. Nah, saya jadi mikir gitu ya Pastor, kenapa olahraga itu berat gitu ya? Karena menurut saya olahraga itu jadi kelihatan alkitabiah gitu Pastor. Kan kadang-kadang perintah Tuhan kan kita lakukan tuh kadang-kadang kan berat gitu ya. Susah banget nih ngelakuin apa yang Tuhan suruh dalam hidup kita. Nah, olahraga itu sesuatu yang berat juga yang bisa saya lakukan. Mungkin
tapi mungkin jadi benar gitu kayak olahraga sebenarnya satu yang harus kita biar karena itu menjaga tubuh kita gitu loh. Iya nggak sih Pastor? Jadi kalau ngelihat orang-orang yang seperti itu jadi kayak wah ini benar-benar menjalankan perintah Tuhan nih, menjaga tubuh ya kan, menjaga bait Allah gitu kan, dengan apa kesehatan pastinya. David ngomong gitu saya keinget satu ayat kan, 1 Timotius 4 ayat 8 ya. 1 Timotius 4 ayat 8. Soalnya ayat ini kan yang sering digunakan oleh orang-orang yang malas olahraga gitu. Saya pernah dengar ada orang yang malas olahraga, terus ditanyain, kok nggak olahraga sih, kan perlu gitu ya. Tubuh kita ini perlu digerakkan, apalagi di hari-hari ini work from home. Jangan rebahan aja lah, olahraga dikit lah, di rumah juga nggak apa-apa. Terus mereka jawabnya, kan 1 Timotius 4 ayat 8, latihan badan ini terbatas gunanya. Gitu kan ya. Nah, itu baca ayatnya yang lengkap dong. Memang kalau dibanding dengan ibadah, latihan badani terbatas. Karena latihan badani kan gunanya hanya dalam kehidupan ini. Kalau ibadah, gunanya untuk kehidupan kekal nanti juga. Jadi di sekarang juga, di kehidupan kekal juga. Tapi kan kalau kita belajar bahasa yang benar, latihan badani terbatas gunanya. Terbatas kan bukan berarti tidak ada gunanya. Iya, benar juga, Pastor. Wow, ini keren kan? Banget ya, benar juga. Iya. Keren. Olahraga lah. Makanya badan saya bagus gini. Iya, benar. Wah, ini video nggak saya kurang olahraga sebenarnya, Pastor. Jadi tadi juga dapat inputan yang baru dari Pastor, ya, pencerahan yang baru. Jadi kalau baca ayat juga kita harus lihat juga ayatnya ya, jangan hanya penggal ya, lihat konteksnya dan segala macam. Ini menarik banget, Pastor. Nah, kita coba untuk ngomongin ini lebih luas gitu ya. Ini menarik banget sebenarnya. Tubuh kita kan juga bukan cuma bicara soal tubuh juga ya. Ada jiwa ya kan. Kita punya roh ya kan. Secara mental kadang-kadang nih yang kita nggak sadari gitu ya, sesuatu yang masuk dalam tubuh kita bukan cuma melalui mulut kita loh ya, tapi melalui mata kita, melalui pendengaran kita yang akan berefek sama pikiran kita. Nah itu kan jadi merusak tubuh kita gitu loh. Saya ambil contoh misalkan ada orang-orang, dan termasuk saya dulu, termasuk orang yang edik banget sama sosial media. Mungkin itu problemnya anak-anak muda zaman sekarang ya, Pastor ya. Edik banget sama sosial media. Jadi kalau kayak semenit aja gitu nggak buka sosial media itu kayak apa ya, curiga gitu ya. Terus kayak ada penelitian nih, Pastor, yang pernah saya yang pernah saya baca atau pernah saya lihat gitu ya, lupa saya. Yang pernah saya lakukan. Enggak, saya bukan saintis sih, Pastor. Nah, itu ada satu orang saya lupa. Satu orang suruh ngerjain sesuatu gitu ya di komputer gitu ya, Pastor. Cuma dia dipasangin alat buat pendeteksi jantung gitu. Nah, handphonenya agak dijauhin tuh. Nah, dia kan kerjain tuh secara fokus kan. Nah, pas handphonenya bunyi, notifikasinya bunyi, itu tuh aktivitas jantung meningkat gitu, Pastor. Aktivitas jantung meningkat, jadi kayak wah, ada notifikasi nih, tapi gue belum baca nih. Waduh, jadi kayak apa ya, orang jadi kayak ngerasa insecure gitu. Ada notifikasi yang belum dia baca, dia lagi ngerjain sesuatu, itu terdistract gitu loh. Gara-gara dia ternyata edik juga gitu dengan sosial media, dengan handphone gitu ya, dengan internet. Nah, itu kan jadi meracuni pikiran ya, Pastor ya. Dan mungkin juga akan berdampak ke tubuh kita. Nah, betul. Ke kesehatan, ke tubuh kita kan pasti berdampak. Nah, itu gimana tuh, Pastor? Tapi menarik nih, David ngomong pernah baca penelitian gitu ya. Karena saya juga pernah ikut sebuah seminar gitu ya. Dan Pastor, maaf, sebelum dijawab, saya mau menyapa. Iya dong, ada iklan dong. Nah, saya mau menyapa buat teman-teman yang baru join di IG-nya hotchurch.id. Sekarang kita lagi menyaksikan acara kesayangan kita. Apalagi kalau bukan Squeeze Show. Santuy Squeeze. Mantap. Alirannya di YouTube kita di Hotchurch Indonesia. Terus juga di Facebook kita juga ada di Hotchurch Indonesia. Dan juga di IG kita, di IG TV kita di hotchurch.id. Jadi jangan lupa tonton lagi yang belum nonton Dayawab. Nah,
sebelum kita lanjut nih Pastor, saya mau ngajak juga nih buat viewers yang lagi mendengarkan, yang lagi nonton ini untuk join nih. Mungkin ada keresahan juga soal apapun tadi yang kita bicarakan ya. Mungkin yang berhubungan dengan yang ini ya, Pastor ya. Yes. Punya pengalaman apa dan segala macam, dan mungkin juga punya inputan, oh bukan cuma makan berlebihan aja, oh bukan cuma internet aja, tapi ini juga bisa merusak tubuh kita loh. Nah, share bareng kita di sini, bisa tulis di komen atau langsung aja invite saya atau join with saya gitu, nanti kita akan live bareng dan kita akan tanya ke Pastor Atang. Oke, Pastor, yang tadi silakan dijawab. Iya, tadi apa ya? Oh iya, saya pernah ikut seminar juga, pembicaranya ada beberapa, ada ahli jiwa, psikolog, ada dokter, dan ya puji Tuhan waktu itu saya ikut seminar ini bukan di Indonesia ya, jadi worldwide, jadi mereka punya paradigma yang luas. Wah, saya kaget ya waktu ikut seminar itu, narasumbernya memaparkan sebuah penelitian. Jadi setelah mengadakan penelitian yang luas gitu, dia mengatakan bahwa orang yang menggunakan handphone itu 40% lebih stressful dibanding orang yang tidak punya handphone. Dan ajaibnya yang dia katakan adalah, ini kan penelitian ya, jadi bisa dianggap ini reliable gitu ya. Dia bilang semakin canggih handphone kita, semakin canggih smartphone kita, dia sebutnya bukan handphone, smartphone. Semakin canggih smartphone kita, tingkat stres kita akan semakin tinggi. Nah, dia kasih contoh kayak yang David ngomong tadi. Zaman dulu, telepon kita kan ada di rumah. Mungkin anak-anak muda zaman sekarang nggak tahu. Telepon kita nempel di tembok atau di atas meja. Gitu kan ya. Nah, waktu kita meninggalkan ruangan yang ada teleponnya, semakin jauh kita meninggalkan ruangan yang ada teleponnya, kemungkinan kita terdistraksi dengan telepon itu semakin kecil kan. Kita jalan-jalan ke taman, kita jalan-jalan kemana, kita nggak akan terganggu kalau teleponnya bunyi berkali-kali juga. Nah, aneh dulu telepon yang nyangkut di tembok atau nyangkut di meja, sekarang telepon itu nyangkut di badan kita. Jadi setiap kali telepon itu ada bunyinya, itu akan membuat kita tadi yang David ngomong, itu juga dipaparkan juga, jantung kita berdegup lebih cepat waktu bunyi kan. Pasti ya, pasti kan ada unsur kagetnya gitu kan. Jadi kalau kita lagi relax, kalau kita lagi santai, tiba-tiba handphone kita bunyi atau vibrate gitu, betul detak jantung kita kan lebih cepat gitu. Nah, semakin canggih smartphone kita kan notifikasi semakin banyak, bukan cuma incoming calls, tapi ada teks, terus ada notifikasi dari IG, notifikasi dari Facebook. Orang itu bilang, peneliti itu bilang 40% kita kan lebih stressful kalau kita punya handphone. Dan semakin canggih smartphone kita, tingkat keresahannya itu akan semakin tinggi. Nah, itu kan sebuah fakta juga yang membuat kita orang-orang yang hidup modern ini sebetulnya hidupnya lebih stressful dibanding zaman dulu. Nah, terus tadi bicara tentang mulut, kita harus jaga supaya apapun yang masuk itu kan mempengaruhi kesehatan kita ya. Kita harus jaga apapun yang masuk lewat mulut. David tadi juga ngomong apapun yang masuk lewat mata itu juga mesti kita jaga. Kalau kita hobi dikit-dikit sosmed, apalagi saya tidak menyalahkan sosmed ya, saya juga baca sosmed dan saya semakin hari semakin selektif. Saya nggak mau baca hal-hal yang membuat saya bete, saya nggak mau baca hal-hal yang membuat saya jadi goblok gitu kan ya. Bacalah sesuatu yang menambah wawasan kita, bukan bikin sempit gitu. Nah, terus terang waktu di awal-awal COVID ini, kurang lebih 1 bulan pertama, ya saya mau jujur buat viewers yang ngeliatin juga hari ini, saya mau jujur selama 1 bulan pertama itu, saya betul-betul tidak mau baca sosmed, dan semua grup di WA, Telegram, Line, dan segalanya itu saya mute, kecuali yang Hope. Karena faktanya grup WA, sosial media, Telegram, Line, dan sebagainya, itu kita coba berpikir dengan kritis ya. Sejak mulai awal-awal COVID ini, mana yang lebih sering kita pikirin, Corona atau Yesus? Wow. Ya. Nah, makanya waktu saya sadar akan hal itu, kok saya jadi mikir kayak gini deh. Ya, selama 1 bulan itu saya mute semuanya, saya mute kecuali Hope Church.
yang saya nggak mute. Kenapa? Ya karena saya pengen semuanya dalam keadaan yang baik kan, Kopter. Kalau yang lain kan bukan tanggung jawab saya, jadi saya mute semua. Sementara itu, Fit, jadi nggak cuman yang masuk lewat mulut, masuk lewat mata, masuk lewat kuping juga mesti kita jaga. Nah ini keren banget ya, Pastor. Kita jadi bahasnya tuh semakin luas ya. Jadi nggak cuman rokok yang memasukkan toksik ke dalam tubuh kita, tapi juga tadi kita udah bahas masalah makanan yang berlebihan, makanan yang nggak sehat juga bisa jadi toksik buat tubuh kita. Bahkan minuman juga, jangan lupa. Minuman yang juga bisa membuat kita jadi, kalau berlebihan ya, tentunya kalau berlebihan itu juga nggak baik kan. Semuanya kalau berlebihan nggak baik. Iya, kalau saya juga makan babi ya, kita makan babi ya. Secukupnya ya. Kalau makan babi 1 ekor sendiri, wow, tiap hari lagi. Nah itu yang seperti itu ya, Pastor ya. Terus tadi juga kita ngomongin masalah sesuatu yang masuk melalui mata kita, melalui telinga kita yang akan mempengaruhi pikiran kita gitu. Benar kata Pastor Nathan, kita tidak menyalahkan sosial media, kita boleh dan ya kita juga berhak lah punya sosial media gitu. Karena saya juga pernah dulu, Pastor, benar-benar sekarang ini banyak yang orang tuh butuh aktualisasi diri itu dari sosial media gitu ya. Ketika dia ngepost sesuatu yang dia harapkan atau yang saya harapkan itu adalah jumlah like lah, jumlah komen lah. Pokoknya semakin banyak like, semakin banyak komen, itu semakin menandakan Anda berhasil gitu loh. Gitu. Kalau yang like kayak nggak ada, cuma 1 gitu, bahkan 2 itu juga yang like kita sendiri gitu kan. Itu kayak kegagalan gitu loh. Nah, sekarang zaman ini tuh banyak keberhasilan yang diukur dari situ gitu loh. Akhirnya menjadi jadi sadar atau nggak sadar jadi toksik gitu ya. Saya pernah mengalami hal itu tuh, Pastor. Jadi saya sempat akhirnya hampir 6 bulan atau mungkin 6 bulan saya rehab atau nggak bersosial media. Dan itu memang bener-bener itu saya berpuasa. Rehabnya ya? Ya, belum ada ya? Udah ada, Pastor. Harusnya akan ada itu ya. Itu selama 6 bulan itu saya niatnya tuh pengen terlepas dari sosial media gitu, bukannya tidak mau main sosial media lagi, tapi terlepas dari ikatan edik gitu loh dari sosial media. Nah itu selama 6 bulan itu benar, Pastor, saya nggak terima notifikasi, nggak terima segala macem. Itu buat kita tuh jadi semakin kayak clean gitu, bersih gitu. Jadi semuanya udah ringan, hidup lebih ringan. Iya. Kalau mungkin teman-teman udah ada yang mulai kecanduan sama sosial media, harus dicoba tuh 6 bulan nggak sosial media, coba. Nggak akan membuat Anda mati sih, itu tidak akan membuat Anda tinggal zaman, ternyata tidak. Viewers sih mungkin ada yang membuat sesuatu yang masuk dalam tubuh kita menjadi toksik, karena sebenarnya tubuh kita ini bait Allah gitu, kita harus jaga kan. Tadi yang pertama, orang Kristen banyak yang bilang rokok itu merusak tubuh. Nah, kita nggak ngomongin soal rokok aja, tetapi juga makanan yang berlebihan, makanan yang nggak sehat, terus juga tadi melalui pikiran kita sosial media. Nah, mungkin teman-teman punya masukan nih, tulis aja di kolom komentar apa yang membuat kita tuh jadi merusak tubuh kita sebagai tubuh bait Allah. Nah, atau enggak mungkin saya nanti bisa invite 1 orang gitu ya, Pastor ya. Yes. Random kayak biasa nih, kita pakai cara itu ya. Kan kalau banyak orang hebat nih, ada dokter juga. Iya, betul. Mungkin. Ya, ada dokter, betul. ada dokter Edwin tuh. Mungkin dia akan membahas dari sisi medis. Oke, coba ya. Saya coba benar-benar Pastor, coba kita akan random ya. Apa aja sih mungkin yang tadi kita belum bahas yang ternyata merusak tubuh kita gitu ya. Sebentar ya, Pastor ya, saya remove dulu ya, stay tune ya, Pastor. Yes. Kalau memang kalian punya insight gitu ya, punya masukan, ternyata ini juga merusak loh, tapi nggak pernah dibahas sama gereja. Silakan terima approval request dari gue. Oke, kita coba 1 orang dulu. Kalau memang nggak ada, nggak usah di-approve juga nggak apa-apa. Oke, tidak ada, di 1 sudah decline. Oke, saya coba yang lain ya. Oke. Siapakah dia? Saya mau cari orang-orang baru nih. Siapa ya? Oke, kita coba.
orang ini sangat nih. Atau mungkin kalau memang malu untuk live bareng gue, tidak apa-apa. Itu bisa jadi kolom komentar. Nanti kita akan bahas bareng-bareng. Kita lihat apakah dia akan menerima ataukah tidak akan menerima. Kalau tidak menerima ya pastikan lagi nggak ada ya kan. That's okay, nggak masalah. Wow, ini kayaknya waiting terus nih. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita ganti lagi. Nanti waktunya habis, tinggal 13 menit lagi. Oke, saya mau invite siapa ya? Let's see. Oke, mungkin orang ini punya ya, nggak apa-apa, kita coba aja. Mungkin dia punya, kita panggil. Kalau tidak punya ya tidak apa-apa. Kalau wow, declare berarti tidak punya. Oke, sekarang saya mau invite Pastor Nathan nih. Saya punya ini juga nih, punya sesuatu hal yang mungkin bisa buat kita juga jadi toxic. Sebentar kita invite Pastor Nathan. Sip. Oke, kebetulan. Pastor. Wah, welcome back. Pastor, ini dari tadi mungkin belum ada ya yang punya sesuatu hal yang mungkin tidak disadari toksik, tapi keresahan ya kan, tentang apa sih toksik, apa aja sih yang bisa masuk dalam tubuh kita, yang bisa merusak bait Allah dalam tubuh kita gitu ya. Nah, ini saya punya satu mungkin bisa dibilang toksik, tapi mungkin juga ini bisa jadi ketakutan saya untuk pembenaran, untuk tidak mau menyalahkan orang. Jadi gini Pastor, saya nih berusaha untuk apa ya, untuk jaga telinga saya atas perkataan-perkataan orang lain terhadap diri saya, ya kan? Jadi nggak serta-merta semua yang orang ngomong tentang saya itu saya dengerin gitu, Pastor. Karena itu pasti akan membuat saya jadi jadi banyak pikir, jadi insecure gitu ya, jadi ngerusak pikiran saya gitu loh. Nah itu apakah bisa dibilang boleh juga gitu, Pastor? Jangan-jangan ini cuma pembenaran saya, terus saya nggak mau dengar kritikan dari orang lain, Pastor. Wah, ini keren banget. Kita tetap memang harus bisa terima kritik, kita harus bisa tetap terima nasihat, kita harus bisa tetap terima saran dan input ya. Tapi pertanyaannya David tadi bagus banget. Kita juga harus bisa membedakan mana yang bisa membangun kita atau menjatuhkan kita. Nah, kalau ada hal-hal yang bisa membangun kita, membuat kita lebih baik, lebih kuat, lebih ya pokoknya menuju lebih positif, ya kita terima dengan sebuah respon yang mengubahkan kita gitu ya. Itu adalah sebuah kemampuan yang harus dilatih ya. Adalah sebuah kemampuan yang harus kita latih, karena ya balik tadi seminar yang lain saya pernah ikut juga, menarik gitu ya, kayak makan gini ya, ternyata kita bisa jaga mulut kita, nggak semua makanan kita makan kan. Betul, setuju. Kita bisa jaga mulut kita. Nah, waktu saya masih jauh lebih muda dari sekarang. Sekarang masih muda sih. Sekarang masih udah kelihatan muda paling nggak? Iya. saya pernah les renang. Pelatih renangnya itu atlet nasional. Kita bisa sebut namanya, saudara-saudara tahu. Nah, dia bilang waktu kita di dalam air, ajaib gitu ya, nggak semua air itu masuk ke hidung kita. Jadi sebenarnya badan kita itu punya sebuah mekanisme, walaupun kita masuk air tuh kan nggak masuk ke hidung kita. Sama kayak anak bayi ya, Pastor ya? Iya. Nah, ajaib juga waktu kita berenang, itu kan dilatih berenang kalau nafas pakai mulut. Ajaib, orang-orang yang udah jago berenang itu walaupun mulutnya terbuka, air itu tidak bisa masuk ke rongga-rongga pernapasan. Jadi waktu saya dinasihati itu keren banget. Nah, itu kan saya waktu masih muda lah ya, masih sekolah dulu ya. Terus waktu udah mulai lebih dewasa ikut seminarnya mirip-mirip ngomong begitu. Ternyata mulut bisa kita kontrol, hidung bisa kita kontrol, mata dan kuping bisa kita kontrol. Nggak semua yang kita lihat, nggak semua yang kita dengar itu
itu bisa masuk ke pikiran kita. Wow. Nah, caranya kita harus melatih pikiran dan perasaan kita. Tidak semua yang kita dengar itu bisa melukai kita. Nggak semua yang kita dengar itu bisa mempengaruhi pikiran kita. Itu bisa kita latih sedemikian rupa. Nggak semua hal yang kita lihat bisa merusak kita, nggak semua. Jadi itu perlu dilatih, memang dilatih. Dan ya waktu saya praktekin benar juga. Jadi walaupun ada kata-kata yang negatif, yang kata orang nyakitin hati, nggak tahu ya, karena mungkin ada yang ngeblok gitu. Sampai saya bilang, oh itu nyakitin ya? Enggak tuh buat saya kayak gitu. Karena memang ada sesuatu yang mungkin kita latih ya kita. Tapi saya ngomong begini bukan berarti kita muka tembok ya udah nggak mau dikasih tahu. Enggak, lain. Betul. Nah itu pas banget. Nah ini ada pertanyaan nih, pas banget nih ya. Carla Versia, gimana cara membedakan kritik yang membangun dan yang menjatuhkan, Pester? Nah ini emang kadang-kadang suka bias sih, Pester. Kita tuh dikritik ya, tapi kadang-kadang gue nggak mau denger deh, itu mah emang dia benci sama gue, jadi emang dia begitu orangnya gitu loh. Nah kadang-kadang kita bersembunyi di balik alasan-alasan kayak gitu. Nah bener nih kata pertanyaan Carla, itu caranya gimana kita ngebedain itu kritik itu bener membangun atau menjatuhkan, Pester? Ya ini pertanyaan yang bagus banget ya, dan mungkin juga ditanya ke orang yang tepat banget. Soalnya sebagai pendeta, sebagai gembala kan banyak yang kritik. Oh pasti banyak, tahu lah. Ya, jadi saya pengalaman saya ya, saya jawab berdasarkan pengalaman saya. Contohnya jadi, mungkin Pester pernah punya contoh? Oh ada, kalau dengerin lu khotbah ngantuk dong. Wow. Terus itu Pester anggap lagi apa? Itu saya pikir, oh kalau gitu kedepannya saya harus belajar supaya lebih menarik lagi. Saya harus belajar untuk lebih contoh-contohnya lebih menarik, atau mungkin perlu kasih joke-joke untuk mungkin saya harus persiapan lebih baik lagi gitu ya. Nah tapi satu kalimat aja itu kan bisa membuat kita lebih baik atau bisa menjatuhkan kita. Betul, setuju. Iya, betul, setuju. Jadi sebetulnya kembali ke diri kita masing-masing. Kayak gitu. Nah, tapi kalau tadi hubungannya dengan kritik yang menjatuhkan, telinga yang kita tutup gitu kan. Saya juga punya pengalaman, kadang-kadang waktu orang mengkritik kita, ya bukan masalah khotbah ya, banyak hal. Lu nggak tahu what we have been doing gitu kan ya. Ya. Saya mau kasih contoh aja, supaya saudara lebih ngerti ya. Waktu kita mulai membangun ibadah online, ya kan saya tahu persis saudara-saudara di Hope Church ini berjuangnya seperti apa, ya kan? Karena setiap kali ibadah online, ya ini saya bukannya membual, setiap kali rekaman kan saya hadir. Jadi saya melihat persiapannya, saya melihat, dan saya berani katakan sejak hari pertama kita ibadah online, bulan Maret sampai dengan hari ini, we are getting better-nya luar biasa. Nah, tapi kalau ada orang yang tidak melihat pertumbuhan ini, terus dia tiba-tiba ngejudge, itu saya diemin, saya tutup kuping. Kenapa? Karena lu nggak tahu dari awal. Kalau lu tahu dari awal, lu pasti akan menghargai setiap usaha kita. Nah, tapi kalau dia ngejudge, jelek, begini, suaranya jelek, udah lu diem aja, lu nggak tahu. Paling itu sesuai dengan tema kita, mulutmu harimau. Paling saya ngomong, coba deh kalau mau lihat dari awal, video-video kita yang di awal, dibandingkan dengan hari ini. Gitu. Saya bukannya tidak terima kritik, tidak mau terima saran. Saya senang dikasih input. Tapi kalau dia udah ngejudge, dia sudah bilang, udah ngasih label jelek dan sebagainya, coba lu lihat dari awal deh. Jadi contohnya kayak gitu. Dan itu saya pikir bisa diaplikasikan dalam setiap keadaan. Oke, mantep banget. Semoga semakin jadi lebih baik. Ada juga emang orang-orang yang nggak tahu prosesnya lah, gitu. Iya, atau mungkin emang dia udah bawaan emang kesal sama kita segala macam. Jadi ya
ngeledek ya ngeledek aja gitu ya, benci aja gitu pada akhirnya. Itu tuh nggak perlu kita masukin ke dalam hati kita, pikiran kita gitu ya. Itu mungkin malah akan merusak ya, jadi toksik buat kita gitu ya. Oh keren banget Pastor Nathan. Ini waktu kita masih 13 menit lagi nih Pastor. 13. David 13. Iya, banget. Hari ini banyak yang pas. Ini banyak yang pas ya, bukan kebetulan. Kebetulan. Bukan kebetulan. Gimana hari tadi? Hari Putra Merdeka mungkin lagi mempersiapkan kemerdekaan. Jokes ya hari. Oke. Pastor ini terus ngomongin masalah toksik juga kadang-kadang ya Pastor ya, itu bukan dari orang lain, bukan dari luar gitu ya, tapi kadang-kadang kita sendiri yang membuat toksik buat kita dan buat orang lain. Saya misalnya ambil contoh gosip ya Pastor. Gosip itu kan kita kayak menyebarkan racun ya buat orang lain gitu ya. Yes. Terus nggak cuma ke orang lain, ternyata buat kita juga gitu loh. Kita ngomongin orang lah segala macam, ngomongin pemimpin lah di belakang. Ngomongin pemimpin. Itu sering banget lah, orang mulai sering seperti itu, ngomongin bos sendiri lah, segala macam lah. Nah itu kan jadi kayak kita nyebarin toksik sama kayak orang rokok sebenarnya, nyebarin toksik ke orang lain tapi juga ke diri kita sendiri. Nah tapi pertanyaan saya adalah biasa gosip ini kan sesama orang-orang yang kita kenal ya, orang-orang yang pasti kita tahu, teman kita dan segala macam, entah di kantor, entah di mana, entah di gereja segala macam. Nah caranya nih biar kita tuh nggak kejebak dalam aktivitas gosip di Pastor. Iya kan, karena kan kita nggak enak loh Pastor, buat kita tiba-tiba pergi, mereka yang ngobrol, ngegosip, terus kita pergi itu kan kayak nggak enak juga, itu kan teman-teman gua gitu ya. Ya mungkin di situ kesempatan kita buat diterima juga sama kelompok kita. Nah itu gimana Pastor? Itu susah banget saya rasa. Iya betul juga. Kadang-kadang waktu orang ngomongin orang itu kan sesuatu yang menarik gitu ya. Menarik tuh, itu menarik banget. Apalagi kan katanya gosip yang kata makin digosok makin sip. Gitu. Saya pernah mempraktekkan ya. Coba kita nggak usah ngomongin orang gitu ya, kita ngomongin binatang gitu ya. Tapi jadi kelihatan kayak orang goblok gitu kan. Ya nggak usah sama pecinta binatang sih, enggak Pastor. Oke aja. Enggak maksudnya tapi kalau ngomongin gitu. Oh iya. Ngomong gitu ya. Kucing gua. Iya kayak ada yang mulai ngomongin orang. Jangan ngomongin orang, kita ngomongin binatang. Iya langsung kita lihat kucing gua jutek banget sih. Pendendam banget kucing gua. Tidak menarik. Tapi gini, David nanya, tipsnya gimana untuk menghindari itu ya? Iya. Kita mesti belajar gini, kita nggak nyaman dengan lingkungan seperti itu. Karena apa? Sekarang ada kita, dia ngomongin orang lain. Mungkin kalau nggak ada kita, dia ngomongin kita. Iya, itu karena benar banget. Karena memang nalurinya ngomongin orang. Nah, jadi waktu saya punya tips ini lumayan berguna buat saya, dan orang-orang yang ngobrol sama saya mulai kelihatan, mulai bisa melihat kalau saya mulai nggak nyaman kalau mulai ngomongin orang. Karena saya kayak saya mungkin mereka ngelihat gesture saya, ngelihat muka saya gitu ya, si A misalnya. Tapi waktu gue pergi, saya aja ngomongin gue. Karena memang nalurinya ngomongin orang, sukanya ngomongin orang. Nah jadi saya pikir itu tips yang bisa saya sharing kan. Kalau ada orang yang udah mulai ngomongin orang, kita pasang tampang BT aja, dia juga pasti gitu ganti tapi. Nah, kalau nggak tertarik kan orang ini ya. Iya, kenapa kita nggak tertarik? Karena itu sekarang lu ngomongin si Erwin karena Erwin nggak ada, misalnya itu, tapi ternyata Erwin ada. Tapi kita selalu ngomongin Erwin kalau ada Erwin. Iya betul. Jadi kan ngomong di depan. Jadi itu contoh, kalau ada orang sukanya ngomongin orang, hati-hati sama orang seperti itu. Karena apa? Waktu kita tidak ada, bisa aja dia ngomongin kita. Karena memang nalurinya dia gitu, hobinya dia ngomongin orang. Gitu sih. Ini benar banget. Ini ada akunnya dari Lilies Lee, katanya
mendingan ngomongin makanan aja Pester ya. Benar sih, setuju sih, ngomongin makanan tuh berguna ya, biar makanan itu jadi panas. Kita ngomongin Oh iya bener. iya kan, ngomongin makanan dulu. Biar tetap Nggak perlu hangat microwave. makanannya. Iya betul. Nah Pester, ini sebelum kita closing statement dari Pester Nathan ya, mungkin saya invite satu orang lagi Pester ya. Boleh. Siapa tahu mau join, ya kan? Mungkin aja Pak Joni mau join, ya kan? Oh iya. Ya kan? Oke, langsung aja kita coba invite ya orang yang mungkin mau join untuk ngomongin soal keresahan ini. Oke, saya remove dulu ya Pester ya. Yes. Oke, siap-siap guys. Gua akan tunjuk secara random, saya akan tunjuk secara random. Kita akan apa keresahan kalian nih, mungkin ada banyak toksik yang kita belum sempat bahas tadi. Makanan yang berlebihan lah, makanan yang tidak sehat, sosial media yang edik lah, yang membuat pikiran kita jadi teracuni dan segala macam. Mungkin teman-teman punya masukan, nah nanti kita coba invite teman-teman ya. Salah satu teman lah, nggak teman-teman lah, kebanyakan. Oke, kita akan sip. Kita akan coba. Baik, kita sedang di acara Squish Show, Santuy Speak di IG live-nya hopchurch.id. Buat teman-teman yang belum menyaksikan ini dari awal, jangan khawatir, bisa menyaksikan rerunnya di YouTube kita di Hopchurch Indonesia atau di Facebook kita di Hopchurch Indonesia, dan di IG TV kita nanti kita akan kita akan save di hopchurch.id. Oh, yes, akhirnya di approve. Wow, iya gambarnya nggak ada nih. Ya, selamat join Pak Joni. Ini syok kali ya, lihat mukanya kali ya. Jangan gitu lah Apa Pak. kabar David? Luar Baik, biasa. puji Tuhan. Pak Joni, apa kabar nih? Baik, luar biasa. Wow. Ini Udah lama kita ngomong-ngomong nggak kok, ketemu ya, Pak. saya nggak ada ini. Iya, emang kadang-kadang suka gitu Pak Joni. Apa ya? Shalom, Iya. Pastor Nathan. Aduh. Karena yang ngajak makan, ya teman saya ini satu lagi. Nah, Pak Joni, ini kita mungkin saya nggak akan minta Pak Joni untuk ngomongin mungkin hal-hal lain tadi ya, selain hal-hal yang udah kita omongin Pak Joni. Tapi saya mau minta pendapatnya Pak Joni nih soal acara Squish Show. Ini yang saya lihat ya Pak Joni salah satu fans setianya Squish Show. Luar biasa. Mantap. Hampir Gitu, setiap hampir itu setiap. saya ikut ya. Iya, betul Pak Jon. Pak Jon Luar mungkin biasa. ada apa ya, semacam kasih komentar lah, juga mungkin kita juga butuh kritik ya kan, butuh saran. Nah, silakan Pak Joni. Kalau saya lihat bagus sih ya. Acaranya bagus, nggak terlalu, dan sangat relevan. Saya sering ngomong sama Pastor Nathan, keren, relevan, anak muda, dan lumayan, ya buat saya gini, tidak terlalu di awang-awang. You know kan ya, ngerti di awang-awang kan? Nggak terlalu di awang-awang, dan ini bisa mendarat dan buat kita bisa lakukan, karena ini tentang realita kehidupan sehari-hari, gitu kan? Ini bagus banget buat saya, dan saya seneng, makanya saya ngikutin terus. Kalau nggak seneng, saya remove. Unfollow Pastor Nathan. Ini bagus, ini bagus. Bahkan temanya kalau saya lebih ke depan lebih ya yang mana lagi gitu kan. Ini udah bagus sih. Saya tiap ngikutin bagus. Cuma Thank you, Pak Joni. Ya, sarannya apa? sarannya satu. Ntar tadi nggak boleh disaranin katanya. Kalau membangun tentunya kita akan itu Pak. Kita akan lakukan. Pasti kalau dari Pak Joni membangun dong. Gue tuh cuma satu pengen lihat gini. Kan Apa tuh? kita ngomong ini nggak tahu range usia di berapa. Benar ya? Nah, Benar. gue pengen nih, ada beberapa usia yang emang kasih contoh. Kalau di zaman lu kayak gimana nih? Ya di zaman lu kayak gimana nih? Di orang-orang menarik. tertentu. Jadi Menarik. maksud gue kalau di seumuran kita mungkin gampang.
Saya sama Pastor Nathan oke. Karena kita masih muda kan sama Pastor Nathan. Ya. Gitu. Oh, iya, Ini sih betul cuma ide aja. Ide saran. Boleh. Karena buat saya gini, tantangan setiap orang ketika menghadapi zamannya pasti beda-beda. Wow. Betul. Kayak sekarang kita gini, ngomong rokok, kita rokok ada sebagian orang yang udah nggak pakai rokok kayak zamannya saya dulu. Oh iya betul. Mungkin sekarang yang elektrik, ya kan? Elektrik. Nah, ada. Ya dia nggak ngerokok, cuma ngisepin punya orang aja. Orang ngerokok dia ikutan ngisepin. Nah, bagaimana kan banyak lah, maksud gua banyak lah hal-hal yang Ya, bisa ya. menarik. Oke. Ya. Oke gitu Pak Joni, aja. thank you banget nih Pak ya. Ini waktu kita Oke. tinggal 1 menit. Thank you banget buat masukannya Ya, Pak oke. Joni. Ya, Kita harap nih sorry Pak Joni nggak tetap ada nonton kita gambarnya. di Selasa dan Kamis. Iya. Ya. Oke, that's okay Pak Joni. Ya. Thank you ya Pak Joni ya. Ya, Tuhan God Yesus berkati bless, ya. Tuhan berkati. Wow. Ya keren banget masukan dari Pak Joni, luar biasa, salah satu fans setia dari Squeeze Show. Nah, karena waktunya sudah habis, tinggal 30 detik lagi teman-teman, jadi nanti kita yang belum menyaksikan secara full bisa nonton aja di YouTube-nya, channel YouTube kita di Hopsis Indonesia, di Facebook kita Hopsis Indonesia, dan di IG kita di hopsis.id. Nanti akan kita tayangkan di IG live IG TV-nya hopsis.id.